ibu tahu ya, ada salah satu kasus tuh yang namanya wartawan Syarifuddin. Syarifuddin itu meninggal setelah memberi katakan satu bupati di Jawa Tengah korupsi. Dia dibunuh, kepalanya di ini. Dan itu karena wartawan kan tahu ya, seluruh dunia akan jadi sibuk. Akhirnya pada waktu itu ada tersangkanya. Tersangkanya tuh namanya Iwik. Iwik itu tahun 90-an ya. Iwik itu adalah mantan pacar dari istrinya si Udin ini. Nah, skenarionya polisi, dia selingkuh, ketahuan dan kemudian mereka membunuh si Udin. Gitu. Tapi wartawan gak ada yang percaya. Dia bilang itu si bupati. Nah, pada waktu itu ada 3 alat bukti. Alat buktinya apa? Satu, bajunya si Udin yang basah dengan darah, karena dia dipuntung sama darah. Yang kedua itu bajunya si Iwik yang disita pada waktu dia ditangkap di rumah, yang jaket ada darahnya, dan satu pentungan yang ada darahnya. Udah, diperiksa di Inggris, Bu. Periksa DNA loh. Waktu itu saya sudah dokter, diperiksa di Inggris. Hasilnya darahnya sama, Bu. Darahnya sama. Terus mereka kan harus menghadirkan ahli kan, biasa seperti kayak kasus yang si Anida ini kan diampan dari Australia gitu, karena yang meriksa dia. Tapi mendatangkan si Inggris itu kan kadang-kadang susah, karena ada prosedur macam-macam lah. Akhirnya susah, dia mau hadirkan orang Indonesia aja. Nah, pada waktu itu dimintalah satu profesor dari UGM untuk menjadi saksi, saksi ahli. Dia bilang, saya ahli DNA memang, tapi saya bukan DNA forensik. DNA forensik itu dokter Jaya. Akhirnya jadi si penyidik datang ke saya, bilang, Dok, tolong dok, ini dia bilang dokter menjelaskan ini di pengadilan. Saya bilang, saya nggak bisa menjelaskan hasil begini, apalagi itu untuk dijatuhkan putusan buat orang kan. Ya karena saya nggak periksa sendiri kan, saya mana tahu kan. Saya bilang kalau mau barang bukti dikasih ke saya periksa ulang. Saya periksa ulang, hasilnya ternyata sama si Inggris. Tapi atas dasarnya saya punya dasar kan. Saya maju ke pengadilan negeri Bantul, Bu. Terus? Sampai ke sana, kemudian saya pergi, dibawa ke sana, dijemput, dan kemudian saya ditaruh di satu hotel yang jauh dari kota itu. Terus? Dan habis itu saya dikerubutin sama orang-orang. Saya tidak tahu siapa, tapi banyak orang. Dan saya sendiri, Bu. Kebayang nggak, di hotel sendiri dengan dikelilingi sekitar mungkin 20 orang. Dan pada waktu itu saya dibilang, tolong besok, pesannya cuma satu, tolong besok ngomong bahwa berdasarkan bukti DNA itu membuktikan bahwa memang betul si Iwik memukul si Udin dengan pakai pentungan tadi. Terus saya bilang, ya mohon maaf Pak, ya kebetulan kan saya itu dosen hukum kan. Kalau dokter forensik cuma tahu faktanya, fakta itu menunjukkan darah yang terdapat pada baju si Udin, baju si Iwik, dan ini berasal dari orang yang sama. Tapi bagaimana darah itu bisa ada di situ, bukan urusan saya bilang. Dan saya tidak tahu, karena itu adalah kewenangan saksi mata. Saksi mata dong, bukan saya. Saya cuma ngomong gitu. Ya kalau gitu nggak bantu kita. Saya bilang, itu kenapa? Dia bilang sebab. Saya bilang kenapa mesti maksa saya ngomong begitu? Sebab kalau dokter ngomong, dokter ahli DNA ngomong, pasti orang hakim percaya. Kan mau dapat keyakinan hakim kan? Kalau dokter ngomong pasti percaya. Emang itu yang lain kenapa? Ternyata dia sudah menghadirkan 25 saksi. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa si Iwik itu melakukan kejahatan tadi. Jadi saksi diharapkan dari saya. Udah. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa Pak. Ya udah, akhirnya saya bilang begini, oke deh, kalau Bapak mau paksa saya cuma bilang gini, anggap aja saya ngebocorin ujian, saya bilang. Bapak tanya aja ke saya apa yang Bapak mau tanya, saya kasih tahu jawabannya sekarang. Pre-trial ya? Pre-trial, ya supaya itu. Yang ini, saya jawab, loh kok gitu nggak membantu. Mereka maksa harus sesuai dengan kemauan mereka. Iya, tapi saya bilang kan, saya tidak bisa ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang mesti saya ngomong. Dokter itu bukan saksi mata, tapi saksi ahli. Kalau saksi ahli itu hanya ngomong sesuai bidangnya. Nggak ngomong soal saksi mata begitu. Akhirnya dia bilang, kan itu tadi salah satu kan kewajiban seorang dokter adalah apa? Ngomong sesuai bidangnya. Bidang saya itu cuma ngomong itu. Kan kalau saksi mata tuh bukan bidang dokter kan. Iya. Oke. Akhirnya dia bilang gini, gitu. Dia bilang makanya yang ini jangan ditanya. Ini jangan ditanya. Jadi akhirnya sampai jam 5 pagi, Bu. Kami harus mengatur yang mana, saya kasih tahu yang mana yang boleh ditanya, mana enggak. Tapi terakhir saya bilang, mohon maaf Pak, kalau ada para pihak yang nanya saya pertanyaan saya nggak boleh jawab, saya akan jawab apa yang mesti saya jawab.
Oke, deal dok. Habis besoknya yang nanya begitu hakimnya. Semua pertanyaan dia nggak boleh tanya. Dia tanya begini, dok, kalau ini hasilnya begini, apa artinya? Artinya ini tercemar dengan darah dari orang yang sama. Apakah itu membuktikan bahwa ini memukul ini? Saya bilang tidak. Terus dia bilang, dokter bisa tahu nggak ini kapan ditempelin di situ? Itu juga bukan kewenangan dokter forensik karena kita tidak tahu, nggak ada bedanya tuh ditempelin jam sekian tuh nggak ada bedanya. Jadi menurut dokter bisa nggak ini direkayasa? Saya bilang bisa aja. Habis begitu heboh karena itu pada pengadilan tuh seperti kayak model kayak ini. Orang bombo dari kampung-kampung nggak tahu penuh tuh di pengadilan. Habis begitu saya langsung dipulangkan ke Jakarta. Wartawan nanya nggak bisa nanya sampai situ. Habis begitu nggak lama kemudian Bu, ibu bisa lacak itu di ini. Akhirnya si Iwik lepas Bu. Karena kesaksian saya tidak bisa menunjukkan dia tuh pelakunya. Dia lepas sampai sekarang tuh masih nggak ketahuan Bu siapa yang ngambil. Itu keberhasilan saya membuat hakim nggak bisa ngambil keputusan. Tetapi yang menarik pada kasus itu, akhirnya si jaksa itu waktu membacakan tuntutannya menuntut bebas Bu. Sebenarnya kan pada kasus itu kan sebenarnya hakim yang akan mendapat poin kan kalau dia membebaskan. Jaksa kan meminta dia dituntut. Ini gini, tapi kemudian si jaksa bilang, enak aja loh. Akhirnya dia menuntut bebas. Jadi pada waktu pembacaan tuntutan menuntut bebas, jadi bebasin lah.